Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 231-235. Navarro belum selesai berbicara ketika dia mendengar bahwa Dev memanggilnya. Dia tiba-tiba memiliki ide di hatinya. Sekarang dia perlu bertindak pengecut di depan Dev, sehingga Dev akan ceroboh. Dan setelah dia memiliki kekuatan dan modal, dia akan menggandakan penghinaan kembali. Setelah menanyakan alamatnya, Navarro bergegas menuju restoran pastoral. Dia akan segera ke sini. Sunshine kembali ke tempat duduknya dan berbisik kepada Dev. Dev tidak berbicara, ekspresinya acuh tak acuh. Sementara Hank memandang Dev seperti itu, dan sudut mulutnya terangkat. Apa yang kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar, menunggu Tuan Xiao untuk datang? Saya kira Anda akan menangis. Lihat apakah Anda masih menarik. Saya tidak tahu apakah saya akan menangis. Tetapi, Anda pasti akan menangis. Dev memandang Hank dan tersenyum dingin. Apa katamu? Aku akan menangis. Aku akan membuatmu menangis. Sekarang, Hank berkata. Dan mengambil botol anggur lagi. Hank, apakah kamu gila? Letakkan botol anggur untukku. Melihat ini, Sunshine sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berteriak pada Hank. Sunshine, apa yang kamu takutkan dari orang ini? Bahkan jika dia belajar beberapa trik di penjara, jangan takut padanya. Ini adalah wilayah Tuan Harimau. Dan dia berani sombong di sini di depan Dev. Dia berkata dengan provokatif. Dev, bukankah kamu sangat hebat? Kamu dapat mematahkan kaki Jaki. Sekarang aku di sini. Apakah kamu berani menyentuhku? Plak. Begitu Hank selesai berbicara, Dev menamparnya. Hank langsung terkejut. Giginya rontok. Dan separuh wajahnya langsung bengkak. Setelah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya orang datang untuk meminta saya tampar. Apakah tamparan ini nyaman? Apakah Anda ingin lagi? Dev menatap Hank dengan ekspresi lucu. Hank merasa matanya bersinar dengan bintang emas. Dan seluruh orang pusing. Hank, apakah kamu baik-baik saja? Jocelyn buru-buru mendukung Hank dengan ekspresi gugup di wajahnya. Kakak Chen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini hal yang buruk. Ernie tampak panik. Sedikit kewalahan. Dev, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menamparkan Hank? Itu benar. Kamu juga teman sekelas. Kamu benar-benar melakukannya. Itu tidak masuk akal. Tunggu. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kamu akan merasa lebih baik nanti. Banyak teman sekelas mengkritik Dev satu demi satu. Bang, Dev tiba-tiba menamparkan meja. Dan sepotong meja marmer keras ditampar. Kali ini, semua orang tercengang dan menutup mulut mereka. Hank itu baru saja datang dan memintaku untuk memukulnya. Apa kalian semua budek? Mata Dev menyapu kerumunan. Tidak ada yang berbicara lagi. Dan ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Ya, Hank membiarkan dirinya sendiri untuk ditampar. Mengapa kalian menyalahkan Dev? Sunshine berdiri dan membantu Dev berbicara.
Teman-teman sekelas ini memandang Sanshan dan tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti lagu mana yang dinyanyikan. Sanshan, Heng, yang bangun, juga sedikit mengernyit, melirik Sanshan, dan kemudian menatap Dev dengan marah. Dev, kamu berani memukulku. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari ruangan ini hari ini. Tunggu. Aku, Heng berkata. Dia akan membanting pintu dan pergi mencari sepupunya. Kakak Chen, minta maaf. Dengan cepat. Atau Anda pergi dulu. Ernie menarik lengan baju Dev dan berkata dengan cemas. Ernie, duduklah. Aku akan memberimu kesempatan. Hari ini, Dev tersenyum sedikit ke arah Ernie. Tepat ketika Heng membanting pintu untuk keluar. Pintu kotak itu tiba-tiba didorong terbuka. Dan Navarro datang dengan berkeringat deras. Begitu Heng melihat Navarro, dia buru-buru tersenyum dan menyapanya. Tuan muda, Xiao. Kami menantikan Anda. Silakan duduk. Dengan ekspresi menyanjung di wajah Heng, dia meminta Navarro untuk duduk. Sementara teman sekelas lainnya juga bangkit dan menyapa mereka dengan senyuman. Tapi Navarro tidak peduli dengan mereka. Dia bahkan tidak melihat Sanshan. Dia meliriknya secara langsung. Ketika dia melihat Dev, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia berjalan dengan cepat. Tuan Chen, saya mendengar bahwa Anda mencari saya. Saya segera ke sini. Navarro berjalan ke arah Dev dan berkata dengan hormat. Ledakan. Kali ini, semua orang yang hadir kecuali Sanshan terkejut di tempat. Mulut mereka bulat, dan mata mereka akan keluar. Putra keluarga Xiao berbicara dengan Dev dengan hormat. Bagaimana situasinya? Bukankah seharusnya mereka berdua menjadi rival dalam cinta? Melirik kerumunan yang terkejut, Dev mencibir dan berkata kepada Navarro, saya mendengar bahwa keluarga Xiao Anda memiliki urusan bisnis dengannya. Dev menunjuk ke Heng. Navarro melirik Heng dan kemudian melihat lebih dekat ke wajah setengah bengkak Heng. Menebak sesuatu. Jadi dia berkata, Tuan Chen, kami memiliki 2 proyek real estate, dan bagian dari konstruksi dikontrakkan kepada orang ini. Tetapi kami akan segera mengakhiri kerjasama, dan saya akan mengirim seseorang untuk secara ketat memeriksa kualitas proyek. Selama ada tempat yang tidak memenuhi standar, saya akan memotong pembayaran proyek dan kemudian menuntut sehingga dia akan menanggung kerugian. Dev sedikit mengangguk dan harus mengakui bahwa kemampuan reaksi Navarro cukup bagus. Tuan muda Xiao, apa maksudmu? Kerja sama kita dihentikan, dan kemudian dana proyek disita. Anda juga harus menanggung kerugian kami. Apakah Anda mengerti? Navarro memandang Heng dan meraung dengan dingin. Dia hormat di depan Dev. Tapi itu tidak berarti dia menghormati semua orang. Ini. Heng tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Otaknya benar-benar tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Sikapmu hari ini menyelamatkan hidupmu, tetapi bukan keluarga Xiao. Dev bangkit, menepuk bahu Navarro dan berkata, Dev tidak membiarkan Navarro pergi dengan mudah, dan membiarkan keluarga Xiao pergi. Dia bisa berhenti membunuh Navarro, tetapi hukuman mati bisa dihindari. Ketika Navarro mendengar ini, dia berlutut di depan Dev. Dengan bunyi gedebuk, wajahnya sangat pucat karena ketakutan. Tuan Chen, selama Tuan Chen dapat membiarkan keluarga Xiao saya hidup,
Keluarga Xiao saya bersedia menjadi sapi dan kuda untuk membayar Tuan Chen. Selain itu, kami memiliki 2 perusahaan real estate yang semuanya akan disumbangkan atas nama Tuan Chen. Navarro berkata, dia benar-benar menyerahkan 2 kontrak. Melihat ini, Navarro sudah siap sebelum dia datang, yang membuktikan bahwa orang ini bukan hanya seorang pria. Dia ingin memberi Dev hadiah, sehingga Dev salah mengira bahwa dia telah menyerah, dan tidak ada ancaman sama sekali, tetapi selalu tidak ada kesempatan untuk memberikan hadiah kepada Dev, dan tidak ada yang mau mengurus masalah ini. Lagi pula, ada 2 pria besar, Elias Gu dan Yansen di belakang Dev. Hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tentu saja Navarro akan memanfaatkannya. Melihat 2 kontrak yang dikeluarkan Navarro, Dev sedikit terkejut. Keluarga Xiao memulai dengan real estate, dan sekarang mereka telah memberikan kedua perusahaan real estate kepada Dev. Saya khawatir status keluarga Xiao di Hongcheng akan anjlok, tetapi unta yang mati lebih besar dari kuda. Bahkan jika jatuh, itu tidak sebanding dengan orang biasa. Sekarang Robert dan putranya tidak peduli dengan uang. Mereka hanya berharap untuk sementara menyelamatkan hidup mereka, menyelamatkan keluarga Xiao, dan mengisi ulang energi mereka. Dev mengambil kontrak. Navarro sangat gembira ketika dia melihat Dev mengambil alih kontrak. Selama Dev bisa mendapatkan kedua perusahaan ini, keluarga Xiao akan diselamatkan. Karena keluarga Xiaomu sangat tulus, maka aku akan membiarkanmu pergi. Dev mengambil kontrak dan menandatanganinya langsung. Alasan mengapa Dev meminta kedua perusahaan ini dari keluarga Xiao adalah karena dia terlalu kekurangan uang. 2 kantong bahan obat yang dikirim Yuki harganya beberapa juta. Sekarang, bahkan di Villa Bukit Indah, energi spiritual sangat tipis, dan cermin 7 bintang ada di dalamnya. Semua sumber daya akan habis. Jika Dev ingin berkultivasi, hanya ada satu cara, yaitu membeli bahan obat yang berharga, dan kemudian memurnikan pil pengumpul roh untuk membantunya berkultivasi. Dia harus mencapai tahap pembangunan pondasi sebelum tanggal 15 Juli dan pergi ke pulau tanpa nama. Jika Anda hanya mengandalkan energi spiritual yang tipis ini untuk berkultivasi, tahun monyet dan bulan kuda tidak akan dapat mencapai tahap pembangunan fondasi. Terima kasih Tuan Chen, karena tidak membunuh. Terima kasih Tuan Chen, karena tidak membunuh. Navarro dengan penuh semangat bersujud dan mengucapkan terima kasih. Lagi dan lagi, kamu bisa pergi sekarang. Dev melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Navarro bangkit, membungkuk pada Dev, berbalik dan berjalan keluar. Tidak pernah melihat Sanshan dari awal hingga akhir. Tuan Muda Xiao, kami menandatangani kontrak. Bagaimana Anda bisa membatalkan kerjasama jika Anda membatalkannya, dan pembayaran proyek harus dibayarkan kepada saya? Heng langsung menghentikan Navarro dan berkata, pergi. Navarro tampak tidak sabar. Saya tidak akan memberi Anda ganti rugi. Apa yang bisa Anda lakukan? Navarro, jangan berpikir kamu dari keluarga Xiao. Aku takut padamu. Lihat caramu. Berlutut ke Dev. Kamu harus memberiku uang jika kamu membatalkan kerjasama. Sepupuku bawahan Tuan Harimau. Aku benar-benar ingin memaksanya. Khawatirkan aku. Aku sama
sekali tidak takut padamu. Heng patah hati dan berteriak pada Navarro. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Navarro takut pada Dev, dia harus mendapatkan uang proyek kembali. Jika tidak, perusahaannya tidak akan dapat beroperasi. Meskipun keluarga Xiao kuat dibandingkan dengan reputasi Yansen, itu masih agak lemah. Jadi Heng ingin mengalahkan Navarro dengan Yansen. Bodoh. Navarro menatap Heng dengan jijik. Lalu dia pergi tanpa memperhatikannya. Yansen mendengarkan Dev dengan jujur. Dan Heng ini bahkan menggunakan nama Yansen untuk memamerkan kekuatannya. Melihat Navarro pergi, Heng memelototi Dev dengan kemarahan di wajahnya. Semua ini disebabkan oleh Dev. Dev, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat pengecut Navarro takut padamu. Tapi aku tidak takut padamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Setelah Heng selesai berbicara, dia langsung pergi mencari sepupunya. Suasana di dalam kotak langsung menjadi malu. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Dan menatap Dev satu persatu. Bertanya-tanya bagaimana Dev menjadi begitu luar biasa. Bahkan kakak laki-laki dari keluarga Xiao takut padanya. Hanya saja Yuna memandang Sanshan dengan sedikit keraguan di wajahnya. Sanshan, apakah kamu putus dengan Navarro itu? Bukankah itu artinya kamu bukan nona muda dari keluarga Xiao? Begitu Yuna berkata, semua teman sekelas memandang Sanshan dengan mata bertanya. Wajah Sanshan memerah karena malu. Tapi sekarang setelah masalahnya datang, dia tidak bisa menyembunyikannya jika dia mau. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sialan. Aku bilang kenapa kamu terus berbicara untuk Dev sekarang. Ternyata ditendang oleh Navarro. Melihat Navarro barusan, dia pasti tidak akan berani menikahi Sanshan lagi. Itu bukan nona muda dari keluarga Xiao. Apalagi yang kamu berpura-pura. Melihat Sanshan mengakuinya, semua orang segera menunjukkan ketidakpuasan yang besar. Jika Sanshan tidak memiliki identitas nona muda dari keluarga Xiao, dia bukan apa-apa. Dan siapa yang akan menjilatnya? Kakak Chen, ayo pergi. Kamu tidak tahu bahwa Tuan Harimau benar-benar kuat membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Meskipun Ernie terkejut bahwa Dev bisa membuat Navarro begitu takut padanya. Tetapi sekarang Heng pergi ke sepupunya. Dan sepupunya bawahan Yansen. Dia takut Dev akan menyinggung Yansen dan dibunuh oleh Yansen. Melihat ekspresi ketakutan Ernie, Dev tersenyum sedikit. Apakah kamu tahu Yansen? Tidak. Ernie menggelengkan kepalanya. Karena kamu belum pernah melihatnya. Bagaimana kamu tahu dia membunuh tanpa berkedip? Dev berkata sambil tersenyum. Saudara Chen, Anda telah berada di penjara selama beberapa tahun. Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Awa harimau milik Tuan Harimau bertikai dengan geng naga api milik Stanley Feng. Pertarungan itu sangat ganas. Dan lebih dari 20 orang terbunuh pada satu waktu. Hampir semua orang di kota tahu tentang itu. Ernie berkata dengan ngeri di matanya. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Dev menepuk bahu Ernie sambil tersenyum. Dan kemudian melemparkan 2 kontrak transfer di depan Ernie. Kamu membantuku mengurus 2 perusahaan ini. Aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Ernie tiba-tiba tercengang. Chen, kakak Chen. Ini tidak bisa dilakukan. Dan saya juga tidak bisa mengaturnya.
Ketika kamu dilahirkan, kamu juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi, kamu belajarkan. Dev mendorong kontrak ke tangan Ernie di masa depan. Jika Anda berjalan di perusahaan, semua orang akan memanggil Anda Presiden Chen. Ernie memegang dua kontrak. Tangannya gemetar, wajahnya memerah, dan hatinya sangat bersemangat. Pada saat ini, dia berfantasi tentang adegan ketika orang lain memanggilnya Presiden Chen. Teman-teman sekelas lainnya menyaksikan. Mata mereka merah, dan mereka semua sangat iri. Kedua, perusahaan real estate itu memiliki aset ratusan juta. Dalam sekejap mata, Ernie menjadi CEO dari ratusan juta perusahaan. Beberapa teman sekelas mulai menyesalinya. Mereka menyesal bahwa mereka sejak awal seperti tidak sesopan Ernie kepada Dev. Jika itu masalahnya, mungkin mereka juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Pada saat ini, pintu kotak itu tiba-tiba ditendang terbuka, dan seorang pria muda dengan kemeja putih dan jas hitam masuk, diikuti oleh beberapa penjaga keamanan. Sepupu, orang ini memukulku. Kamu harus membalaskan dendamku. Heng menunjuk Dev dan berkata. Sepupu Heng melirik Dev dengan dingin, lalu berkata kepada Heng, apakah hanya dia? Heng melirik beberapa teman sekelas yang begitu ketakutan sehingga mereka menjauhkan diri dari Dev. Ernie juga sangat berjuang. Saat ini, kakinya gemetar, ketakutan. Tetapi pada akhirnya dia masih tidak bergerak. Dan anak di sebelahnya, berikan juga padaku. Sialan. Heng menjadi marah ketika dia melihat Ernie masih duduk di sebelah Dev. Kamu benar-benar sia-sia. Hanya dua orang seperti monyet ini yang memukulimu. Sepupu Heng menepuk kepala Heng dan mengutuk dengan marah. Heng berkata dengan wajah penuh keluhan sepupu. Orang ini baru saja keluar dari penjara dan belajar beberapa trik. Dan aku tidak bisa mengalahkannya. Rumput preman di jalan. Sepupu Heng segera mengangkat mulutnya ketika dia mendengarnya. Saudaraku, di jalan mana? Itu. Sepupu Heng berpikir bahwa ketika Dev berada di penjara, dia hanya bermain-main di masyarakat. Sepupu. Dia kentut. Dia, pacarnya dan diperankan oleh Navarro itu. Ketika dia marah, dia memukul Navarro dengan batu bata dan menjalani hukuman 3 tahun penjara. Heng buru-buru menjelaskan kepada sepupunya, apakah ada hal seperti itu? Sepupu Heng tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Anak ini benar-benar terlihat memiliki nasib buruk, tetapi berani mengalahkan sepupu. Saya tidak sesederhana berada di penjara selama 3 tahun. Setelah sepupu Heng selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil sebotol anggur dan menghantamkannya ke kepala Dev. Apa? Ketika beberapa gadis ketakutan melihat ini, mereka semua berteriak. Ernie sangat ketakutan, sehingga wajahnya menjadi pucat. Tetapi melihat bahwa Dev akan dihancurkan, Ernie menggertakkan giginya, berdiri dan mengambil bangku. Tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia melihat Dev yang duduk diam, meninjunya. Sepupu Heng ditinju di perut, dan seluruh orang itu terbang terbalik. Rasa sakit yang parah membuat sepupu Heng membungkuk. Wajahnya sangat mengerikan. Sepupu, kamu baik-baik saja. Heng buru-buru mendukung sepupunya dan bertanya, berikan padaku. Bunuh dia. Sepupu Heng meraung. Dan ketika beberapa penjaga keamanan melihat ini, mereka bergegas dengan tongkat karet. Kakak Chen, cepatlah pergi.
Aku menghalangi mereka. Ernie membawa bangku dan naik untuk menyambutnya. Tetapi tepat ketika Ernie dan penjaga keamanan hendak menyerang, sesosok melintas. Dan kemudian, mereka semua jatuh ke tanah. Mengerang kesakitan. Orang-orang ini semua adalah bawahan Yansen. Dan mereka juga bawahannya sendiri. Jadi Dev tidak memiliki aura pembunuh. Jika tidak, orang-orang ini bisa mati. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Dan Heng bahkan lebih terpana. Dev, ini terlalu kuat. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya. Sepupu Heng tidak menyangka bahwa Dev akan begitu kuat. Jadi dia menahan rasa sakit dan berkata, pergi dan undang Tuan Harimau. Segera, seseorang pergi untuk mengundang Yansen. Ketika mereka mendengar bahwa Yansen akan datang, semua teman sekelas menjadi gugup. Meskipun itu bukan urusan mereka, nama Yansen juga membuat mereka gemetar ketakutan. Kakak Chen, Ernie, yang memegang bangku, menatap Dev dan berteriak, Ernie, apakah kamu takut? Dev bertanya dengan sedikit senyum. Ernie mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Karena kita telah sampai sejauh ini, tidak ada yang perlu ditakuti. Masalah sudah menjadi besar. Kita hanya bisa berjuang untuk hidup. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dev, Tuan Harimau akan datang. Kamu akan mati. Aku akan menebasmu menjadi ribuan keping. Ketika Heng mendengar bahwa dia telah mengundang Yansen, hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Saya tunggu. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung duduk kembali dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Di sisi lain, Yansen sedang menunggu Dev di lantai 3. Tetapi dia tidak melihat Dev untuk waktu yang lama. Dan dia tidak berani menelepon lagi untuk mendesaknya. Jadi, dia hanya bisa menunggu. Tuan Harimau. Sesuatu terjadi di lantai bawah. Seseorang membuat masalah di dalam kotak dan memukuli saudara Biao. Seorang pelayan bergegas ke sebuah kotak di lantai 3 dan mengikuti Yansen. Sial, siapa yang berani datang ke restoranku dan membuat masalah? Apakah itu dari Gang Naga Api? Ketika Yansen mendengar ini, dia segera berdiri dan bergegas turun. Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa kekuatannya sangat kuat. Pelayan itu menjawab. Yansen mengerutkan kening. Jika dia sangat kuat, dia jelas di sini untuk membuat masalah. Sekarang, selain Gang Naga Api, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayahnya. Stanley baru saja menderita kerugian beberapa hari yang lalu. Jadi dia datang untuk membuat masalah saat ini. Itu bahkan tidak mungkin. Segera, Yansen mencapai kotak di lantai 2 dan menendang pintu hingga terbuka. Saat dia hendak mengutuk, dia melihat Dev duduk sekilas. Dan kemudian, Yansen terkejut. Tuan Harimau. Dia, sepupu Heng berdiri dengan susah payah dan hendak mengatakan sesuatu kepada Yansen. Tetapi Yansen bahkan tidak memandangnya dan berjalan langsung menuju Dev. Melihat Yansen berjalan menuju Dev, Heng tersenyum. Dev, tunggu saja. Tuan Harimau akan membunuhmu. Begitu suara Heng jatuh, dia melihat Yansen berjalan ke arah Dev dan berteriak dengan hormat, Tuan Chen. Dev tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan cangkir tehnya. Dan Yansen segera mengisi tehnya. Kali ini, semua orang tercengang lagi. Dan bola
Mata mereka yang mengejutkan akan keluar. Navarro baru saja datang dan berdiri di samping Dev, seperti seorang pelayan. Sekarang Jansen datang. Dia masih memiliki sikap yang sama. Mereka benar-benar tidak mengerti betapa hebatnya Dev dan Heng dan sepupunya itu menjadi bodoh. Harimau, Tuan Harimau, siapa pria ini? Sepupu Heng tidak bodoh. Dia segera melihat ada sesuatu yang salah dan bergegas. Biaozi, sudah berapa tahun kamu bersamaku? Jansen tidak menjawabnya, tetapi bertanya dengan keras. Tuan Harimau. 5 tahun. Hati Biaozi bergetar dan menjawab dengan gagap. 5 tahun. Waktu yang lama. Jansen menepuk bahu Biaozi dengan tenang. Kali ini, Biaozi sangat ketakutan sehingga dia berlutut langsung ke Jansen. Dia telah mengikuti Jansen selama 5 tahun. Dan dia tahu bahwa semakin tenang Jansen, semakin kuat niat membunuhnya. Tuan Harimau, ampuni hidupku. Tuan Harimau, selamatkan hidupku. Biaozi terus bersujud pada Jansen. Jansen tidak bergeming. Dia mengeluarkan belati tajam dan melemparkannya ke tanah. Potong tanganmu. Biaozi melihat belati di tanah. Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambilnya dan menebasnya dengan tebasan biadab. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.